Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi ini kita masih dimudahkan Allah untuk melanjutkan hidup di dunia ini dan mengisinya dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat baik untuk urusan dunia terutama untuk urusan akhirat, yaitu setelah sholat berjamaah zikir kita lanjutkan dengan kajian rutin untuk hari Ahad pertama dan ketiga di masjid ini. Kajiannya dari kitab Tauhid, yaitu meluruskan akidah kita supaya kita diampuni Allah dan diberi bimbingan oleh Allah. Maka tauhid kita harus murni, harus bersih dari syirik ya. Jadi orang yang tauhidnya itu tidak dicampuri dengan syirik, maka dia akan mendapat dua keuntungan. Yang pertama, dia akan diberi rasa aman, artinya tidak disiksa, diampuni dosanya. Yang kedua, dia akan diberi petunjuk, artinya dalam menjalani kehidupan dia selalu mendapat bimbingan dari penciptanya. Yaitu ada dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya ayat ke-82, dan ini merupakan ayat pokok dalam pelajaran tauhid karena memang itulah tujuan seseorang bertauhid dengan benar itu, supaya tauhidnya tidak dicampuri dengan syirik sehingga dia diberi keamanan, diampuni dosanya, tidak disiksa, dan dia diberi petunjuk selalu bisa menjalani takdir dengan benar. Nah seperti itu ya. Silakan Kang Odi, surat ke-6 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi itu adalah jaminan siapa yang tauhidnya tidak ada syirik, maka dia akan mendapatkan rasa aman, tidak disiksa, dan mendapat petunjuk, artinya selalu terbimbing. Petunjuk itu sendiri sebenarnya sudah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita mempelajari, memahami, dan menerapkannya. Makanya salah satu harapan ketika kita bisa ngaji seperti ini, ya kita termasuk sudah dibimbing oleh Allah untuk dimudahkan mengenal petunjuknya, ya mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu petunjuk dalam Al-Quran yaitu bahwa kita sekarang sudah memasuki bulan haram, ya bulan haram yaitu bulan suci yang dihormati di sisi Allah, di mana kalau kita beramal kebaikan pahalanya lebih besar daripada di bulan-bulan lain. Namun hati-hati juga kalau kita berbuat maksiat, dosanya juga lebih besar. Ya, bulan haram itu ada 4, ya disebutkan dalam surat ke-9 surat At-Taubah ayat ke-36 ya. Jadi ada 4 bulan haram dalam 1 tahun. Bulan haram adalah bulan suci, bulan terhormat, bulan yang diagungkan di sisi Allah, sehingga Allah mencintai orang-orang yang mengagungkan
bulan-bulan ini dengan banyak beramal soleh, bertaubat dan meninggalkan maksiat ya. Silakan surat 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu isna asyara syahra minha arba'atun hurum. Salah satun mutawaliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Setahun itu beredar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu 12 bulan dengan ditentukan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi yang ditandai dengan awalnya terlihat hilal atau bulan sabit baru ya ketika maghrib ya di ufuk barat setelah matahari terbenam. Itulah awal bulan baru dalam penanggalan Islam. Kemudian ketemu dengan hilal berikutnya maka 1 bulan ya. Lalu ada 12 bulan itu. Bulan yang pertama bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumada al-Ula, kemudian Jumada Ats-Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu kembali ke Muharram. 3 bulan berturut-turut itu yang sekarang yaitu Zulqa'dah, kemudian setelah itu Zulhijjah, kemudian Muharram. Awal tahun depan, awal tahun 1446 nanti ya. Setelah itu ketemu lagi bulan haram yaitu di antara Jumada Ats-Tsaniyah dengan Sya'ban yang disebut bulan Rajab. 2 bulan sebelum Ramadan dan 2 bulan setelah Ramadan. Itu gampang untuk mengingatnya ya. 2 bulan sebelum Ramadan bulan Rajab itu menyendiri 1 bulan sebagai bulan haram, bulan suci. Kemudian 2 bulan setelah Ramadan berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan sekarang kalau tidak salah ini sudah tanggal 10 ya, 10 Zulqa'dah. Berarti 1 bulan lagi kita akan ketemu 10 Zulhijjah, akan ketemu Idul Adha. Jadi Idul Adha 1 bulan lagi. Tapi bulan haramnya berlanjut terus dari sekarang sampai Zulhijjah sampai Muharram, di situ bulan-bulan haram semuanya. Kita jangan berbuat maksiat dan kita harus memperbanyak taat. Nah, itulah anjuran di bulan haram dan itu sudah terjadi sejak Allah menetapkan penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi sebelum langit dan bumi diciptakan Allah telah menuliskan dulu takdir makhluk-makhluknya. Ya, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah." Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi.
Ya, jadi sudah ditakdirkan bahwa bulan akan beredar seperti itu ya. Akan beredar mengelilingi bumi ya dalam waktu 27/3 hari kalau secara murni, tapi karena bulan bersama bumi ikut mengelilingi matahari, maka diukur jaraknya berdasarkan posisinya terhadap matahari menjadi 29,53 hari, yaitu periode rata-rata bulan mengelilingi bumi ya. Kemudian bersama bumi bulan mengelilingi matahari juga, yaitu disebut 1 tahun syamsiah. 1 tahun syamsiah itu tidak tepat 12 bulan, 1 kali bulan mengelilingi bumi, tetapi ada lebihnya. Tetapi akhirnya itu membuat ada yang merusak kalender, merusak 1 tahun 12 bulan itu dicocokkan dengan peredaran bumi mengelilingi matahari ya, sehingga terjadilah kalender Syamsiah atau kalender Masehi yang sekarang kita pakai. Itu kalender Masehi, kalender Kristen ya, itu murni berdasarkan bumi mengelilingi matahari yang periode rata-ratanya 365,2422 hari ya gitu kalau dieksakan ya. 365/4 hari, sehingga kalender Syamsiah itu kadang 365, kadang 366 hari. Yang 366 hari itu disebut tahun kabisat, yaitu ada tambahan 1 hari setiap Februari. Jika tahunnya habis dibagi 4, maka Februarinya ditambah 1 hari, itu jadi tahun kabisat. Kecuali kalau tahunnya tahun abad, yaitu tahun yang berakhiran 00, selain harus bisa dibagi 4, harus habis juga dibagi 400 ya. Jadi kalau tahun 2000 dibagi 4 bisa, dibagi 400 juga bisa, maka tahun kabisat. Tapi nanti kalau ada tahun 2100, kalau kita masih hidup ya, tahun 2100 bukan tahun kabisat ya. Karena 2100 walaupun habis dibagi 4 tidak bisa dibagi 400, masih ada sisa 100 ya. Itu cara penentuan kalender Masehi yang terbaru, disebut sistem Gregorian. Kalau yang lama setiap dibagi 4 itu tahun kabisat, itu disebut sistem Julian ya, ditetapkan oleh Julius Caesar. Kalau ini disebut sistem Gregorian sekarang. Jadi jangan anggap bahwa kalender Masehi itu stabil atau selalu tepat, sedangkan kalender Islam kadang-kadang bergeser, kadang-kadang berbeda ya. Ternyata kalender Masehi pun pernah ada perselisihan ya, pernah ada perbedaan ya, seperti itu. Nah, adapun kalender Islam sekarang bergeser atau berbeda, sebenarnya masalahnya karena seharusnya yang menetapkan kalender itu adalah ulil amri, yaitu khalifah ya. Tetapi karena kita sekarang tercerai-berai menjadi negara bangsa ya, nation state, maka akhirnya setiap negara menetapkan kalendernya masing-masing. Belum lagi dalam satu negara pun kadang-kadang pemerintahnya tegas ya, menetapkan dan diikuti oleh masyarakatnya, kadang-kadang juga dibiarkan kalau ada yang berbeda, karena mereka tidak mendasarkan pengaturan negaranya dengan syariat Islam. Jadi tidak bisa melarang yang berbeda. Tapi kalau di negara yang berdasarkan Islam nggak boleh berbeda ya, misalnya di Brunei atau di Saudi gitu ya. Karena mereka negara Islam, rakyatnya nggak boleh berbeda dengan pemerintah dalam menetapkan awal penanggalan Qamariyah atau penanggalan Hijriyah. Nah, jadi sekarang tanggal 10 itu menurut versi tertentu ya, versi pemerintah katakanlah ya. Nah, seharusnya kalau di satu negara yang sama itu harus ada satu pemutus, satu qadhi, satu hakim ya. Hakim itu ialah yang menghapus perbedaan. Walaupun ada beda pendapat, kalau hakim sudah menetapkan kita harus ikut ya, karena ini masalah khilafiyah ya. Baik. Jadi yang paling penting adalah masih ada 80 hari lagi hari-hari di bulan haram, karena baru 10 hari berlalu dalam 3 bulan. Kalau 3 bulan anggap saja 90 hari, berarti masih 80 hari lagi kita harus waspada. Kita harus
terus memperbanyak amal kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan atau mendolimi diri sendiri, walaupun mendolimi diri sendiri itu pun haram di bulan lain, tetapi di bulan-bulan haram ini lebih besar dosanya. Nah, manusia itu diuji dengan berbagai kesulitan dalam hidupnya, ya. Jadi kita tadinya ditempatkan di surga, tapi karena Allah sudah menakdirkan manusia itu harus menjadi khalifah di bumi, maka bapak kita Adam alaihissalam tinggal di surga tapi dikasih aturan, jangan mendekati satu pohon yang terlarang, yang biasanya orang awam menyebutnya pohon khuldi, padahal Syajaratul khuldi itu nama dari iblis, ya. Iblis menyebutnya sebagai pohon khuldi, belum tentu nama pohonnya khuldi, pokoknya ada satu pohon yang terlarang begitu, ya, yang dilarang mendekati dan dilarang memakan buahnya. Kalau orang Nasrani malah menganggapnya itu pohon apel. Pohon apel di surga itu yang terlarang dimakan itu, ya. Tapi intinya itu adalah salah satu pohon yang dijadikan ujian oleh Allah, sehingga Allah mempunyai alasan untuk menurunkan Adam dari surga ke bumi. Ya, hakikatnya Allah sudah menakdirkan demikian. Tapi takdir Allah pasti berjalan dengan bijaksana, tidak ada kedoliman. Nah, setelah kita di bumi, maka kita jadi susah payah untuk berjuang kembali bisa masuk surga, atau malah gagal menghadapi ujian sehingga akhirnya harus masuk neraka, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, tadi sudah dibacakan ayatnya di salat, yaitu surat Al-Balad, ya, surat ke-90 ayatnya ayat keempat, ya. Jadi kita luntang-lantung sekarang di dunia karena babeh kita, nenek moyang kita Adam dimutasi, ya, diturunkan jabatannya dari penghuni surga jadi penghuni bumi. Karena kita keturunan Adam, maka kita sekarang harus nerima takdir Allah. Kita kumelendang heula di bumi untuk berjuang supaya bisa masuk surga, ya. Surat ke-90 ayat keempat, ya. Surat ke-90 tuh surat Al-Balad, ya. Ayatnya ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ya, jadi karena manusia itu semua berada dalam susah payah, baik yang nanti akan masuk surga maupun yang masuk neraka sama aja susah, ya. Karena banyak orang beranggapan bahwa enak kalau masuk neraka mah gampang gitu kan, bisa senang-senang. Kata siapa? Orang masuk neraka pun sama susah, ya. Dia cari kekayaan, datang ke dukun, lalu disuruh bertapa. Bertapanya berendam di danau, ya, 7 hari 7 malam. Sudah kedinginan 6 hari, hari ke-7-nya mati, ya, masuk neraka juga kan. Udah susah payah masuk neraka gitu. Atau orang mabok-mabokan datang ke dugem, ya, joget-joget, kepleset, jatuh, diinjek-injek sama temennya, mati, ya, udah susah payah masuk neraka juga kan gitu. Jadi jangan anggap bahwa hanya orang yang ingin ke surga yang susah. Yang masuk neraka pun sebenarnya susah. Hanya bedanya kalau orang yang ke surga susahnya itu dinikmati jadi penghapus dosa, dinikmati jadi bagian dari takdir Allah yang harus dijalani, begitu, ya. Ya, jadi Allah sengaja menguji kita, manusia itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, karena Allah ingin memilih siapa yang beriman, ya, siapa yang mati syahid, siapa yang berjuang melawan orang kafir. Jadi harus sabar kita, ya. Surat ke-3 ayat 140, ya. Bahwa baik orang beriman maupun orang kafir sama-sama pernah menang, sama-sama pernah kalah, sama-sama pernah senang, sama-sama pernah susah. Tapi orang beriman mah tujuannya ke surga, ya. Silakan. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ya, jadi gunanya keimanan adalah meluruskan niat. Kita melakukannya berniat karena Allah. Kemudian setelah itu kita juga melakukan apa yang diridhoi Allah. Lalu juga kita berserah diri, bertawakal kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu engkau beribadah, itu niat yang kita lakukan itu harus berupa ibadah, harus berupa ketaatan. Namun kita juga tidak boleh sombong kalau sudah bisa taat, itu dari iyyaka nasta'in karena Allah masih menolong kita. Makanya orang beriman mah tidak neko-neko ya. Jalani saja takdirnya, lalu sikapi dengan benar ya, lalu meyakini bahwa apa yang ditentukan Allah itu pasti yang terbaik, baik berupa takdirnya apalagi berupa syariatnya. Kadang-kadang kita tidak suka kepada sesuatu tapi bisa jadi itu lebih baik bagi kita ketika itu diperintahkan Allah. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu tapi itu belum tentu baik buat kita kalau itu ternyata bertentangan dengan syariat Allah. Nah, ini kaidah umum ya, surat ke-2 surat Al-Baqarah ayatnya ayat 216 ya. Ketika Allah memerintahkan berjihad, ketika Allah memerintahkan berperang, semua manusia tidak suka untuk berperang, semua manusia tidak suka untuk berselisih. Tapi ketika itu perintah Allah dan itu ternyata baik buat kita, ya kita harus samina wa atona, kita harus mendengar dan taat ya. Silakan Kang Modi. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, jadi itu kuncinya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, Allah sudah menakdirkan seperti itu, sikapi saja dengan syariat Allah, nanti akan terbukti bahwa yang tidak kamu sukai itu ternyata lebih baik bagimu ya. Begitu juga kita suka kepada sesuatu tapi ini menurut syariat Allah tidak benar, maka kita harus sabar untuk meninggalkannya karena itu pasti buruk buat kita. Nah gitu ya. Makanya itulah gunanya belajar tauhid, meluruskan niat, meluruskan amal agar sesuai dengan perintah Allah dan meluruskan sandaran hati, yaitu bertawakalnya juga hanya kepada Allah ya. Itu surat ke-4 ayat 104. Sama-sama berperang tapi orang beriman berharap ampunan Allah, berharap pahala dari Allah. Sama-sama sekolah, orang beriman berharap ridho Allah. Sama-sama bekerja, orang beriman berharap ridho Allah. Sama-sama berdagang, orang beriman berharap ridho Allah. Orang kafir mah tidak ada harapan di sisi Allah karena kekafiran mereka ya. Surat 4 ayat 104 ya. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون
وكان الله عليما حكيما. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan. Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, kenapa orang kafir, orang musyrik tidak bisa mendapat apapun dari Allah? Karena mereka syirik, ya, karena mereka menyekutukan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah, maka kita harus berharap hanya kepada Allah saja dan sabar dengan hasil apapun di dunia ini, ya. Jangan terburu-buru begitu ya. Yang penting kalaupun belum sesuai dengan keinginan, tapi kita yakin Allah sudah mengatur yang lebih baik buat kita. Ya, bahkan kalaupun itu menjadi kesusahan, kita berharap ini salah satu sebagai cara Allah menyayangi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Harus seperti itu kita berharapnya ya. Makanya jangan sampai kita jatuh kepada syirik dalam melakukan persembahan atau pengagungan kepada selain Allah. Ya, jadi ini pembahasannya mengenai mengagungkan patung-patung dan tugu peringatan. Ya, jadi sekarang dibesar-besarkan lagi tuh. Dulu mau dibangun tuh patung Soekarno di Gor Saparua, kayaknya nanti dilanjutkan lagi nih kalau nggak diprotes ya, kalau nggak diprotes sama kita gitu ya, karena pengagungan patung-patung dan tugu peringatan itu bentuk kesyirikan yang dimulai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 orang soleh yang dianggap harus dikenang kebaikannya, sehingga kalau mau ibadah harus lihat dulu gambar mereka, harus lihat dulu patung mereka ya. Yang namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Itu 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh, yang kemudian setelah dijadikan patung lama-lama disembah, lama-lama mereka lupa untuk beribadah kepada Allah ya. At-tamasil jamak dari timsal, yaitu gambar fisik berbentuk manusia, hewan atau selainnya yang bernyawa. An-nusub masal mananya ialah tanda atau batu-batu tempat orang-orang musyrik menyembelih kurban. Ya, jadi baik berupa patung makhluk bernyawa atau tugu-tugu yang dimuliakan secara berlebihan, maka itu termasuk persembahan atau pengagungan kepada selain Allah. Persembahan dalam bentuk mereka menyembelih kurban atau menyimpan sesajen-sesajen. Kan sekarang masih banyak ya di masyarakat ya melakukan sesajen-sesajen. Bahkan saya kalau dari sini ke Lembang itu ada salah satu desa di jalan itu mengadakan peringatan ruatan lembur ya. Ruatan lembur itu yaitu melakukan sesajen-sesajen, katanya untuk membuang bencana dari kampung kita ya. Maka dilakukan upacara-upacara tradisional yang ternyata itu adalah persembahan kepada selain Allah. Ya, anehnya memang ya nggak ada yang mengingatkan karena dia seorang kepala desa gitu ya. Jadi nggak ada yang istilahnya menegur bahwa itu adalah syirik ya. Apalagi dia mengundang juga tokohnya ya, salah seorang mantan bupati di mana tuh, di Purwakarta ya, yang dia menyampaikan itu ajaran-ajaran karuhun yang melakukan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Dan sekarang dibesar-besarkan lagi hal-hal seperti itu ya. Jadi jangan dianggap ini hal yang sudah tidak ada ya. Masih banyak ya, masih banyak persembahan dan pengagungan kepada selain Allah, dan mereka juga tetap merasa Islam, itu masalahnya ya. Mereka tetap merasa muslim ya, karena tidak ada yang mengingatkan bahwa itu bertentangan dengan tauhid. Nah, kemudian juga an-nusub at-tizkariyah ialah gambar atau patung-patung yang diberdirikan di lapangan atau sejenisnya untuk mengenang seorang jenderal atau pahlawan atau orang soleh ya. Nabi SAW telah melarang umatnya menggambar sesuatu yang bernyawa, karena awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi disebabkan oleh gambar dan pembuatan patung-patung. Kisahnya dahulu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ada beberapa orang soleh.
Ketika mereka meninggal dunia, kaum mereka sangat bersedih atas kematian mereka. Setan pun membisikkan kepada mereka, buatlah patung-patung di tempat-tempat mereka mengadakan pertemuan dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Mereka pun menuruti bisikan setan tersebut, namun patung-patung itu tidak sampai disembah. Hingga ketika orang-orang yang mendirikan patung itu mati dan ilmu agama dilupakan, akhirnya patung-patung itu pun disembah. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Ketika Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, beliau melarang kesyirikan yang disebabkan oleh patung-patung yang didirikan tersebut, tapi kaumnya tidak mau menerima dakwah beliau dan bersikeras menyembah patung-patung yang didirikan dan akhirnya menjadi berhala yang disembah. Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Nabi Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yagus, Yauk maupun Nasr. Ya, surat Nuh ayat 23. Ya, jadi baik zaman dulu maupun zaman sekarang, setan itu membisikkan kepada masyarakat dengan cara jangan meninggalkan ajaran nenek moyang, ya. Ulah ninggalkeun tatali paranti karuhun, ya. Padahal nenek moyang itu mengajarkan kekafiran, mengajarkan kesyirikan. Nah, itulah cara setan menyesatkan manusia sejak dulu sampai sekarang, ya. Surat kedua ayat 169 dan 170. Jadi melakukan persembahan dan pengagungan kepada selain Allah itu memang bisikan setan agar nanti manusia menemaninya di neraka, ya. Sementara manusia itu sebenarnya keturunan dari penghuni surga, ya. Adam diusir ke bumi, iblis diusir ke bumi tapi pasti masuk neraka. Adam diusir ke bumi tapi pasti kembali ke surga. Turunan Adam bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Masuk surga kalau mengikuti agama bapaknya yaitu Adam, ya, yang diturunkan melalui para nabi dan rasul, anak cucu Adam yang diangkat oleh Allah alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan manusia jadi penghuni neraka kalau tergoda oleh setan untuk menemaninya di neraka, ya. Surat kedua ayat 169 170, ya, silakan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami yang melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya, jadi itu alasan orang dahulu maupun orang sekarang ketika diajak kembali kepada seruan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lebih mempertahankan sugan yang cenah, ya, peninggalan nenek moyang, ya, seperti itu. Nah, kemudian pada zaman Nabi Nuh mereka menjadikan 5 orang soleh, Wad, Suwa, Yagus, Yauk, dan Nasr sebagai sembahan. Itulah nama orang-orang yang digambar atau dijadikan patung untuk dikenang dan diagungkan. Maka lihatlah akibat yang disebabkan oleh kesyirikan kepada Allah dan menentang Rasulnya dengan membuat patung-patung itu. Mereka semua ditenggelamkan, dihancurkan dengan air banjir, ya, air bah. Dimurkai Allah dan dibenci makhluknya, ya. Jadi
datangnya air bah itu karena kekafiran, karena kemusyrikan ya. Bandung itu memang di cekungan ya, dari kata bendung, ngabendung ya, cenah dulu sangkuriang ngabendung sungai ya untuk dipakai berperahu, tapi perahunya gagal ditajong jadi tangkuban perahu cenah gitu. Itu kan dongeng ya. Tapi Bandung dulu mah jarang banjir ya. Setelah ada orang-orang kafir, setelah banyak orang-orang yang merusak ya, maka datanglah banjir ya. Jadi penyebab banjir di Bandung itu orang-orang Batak ya. Kalau dia ke warung kehausan itu minta minumnya dengan cara minta air bah gitu kan. Jadi datang saja air bah ya. Datang saja air banjir heureuy namanya. Jadi penyebab kerusakan itu pastilah karena manusia menyimpang dari jalan yang benar, yaitu surat 30 surat Ar-Rum ayat 41. Ya, ini makna yang benar dalam innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu bukan nasib ya, tetapi Allah selalu memberi nikmat selama manusia taat, tapi ketika manusia maksiat maka akhirnya nikmat berubah menjadi bencana. Kalau manusia ingin selamat dari bencana, kembalilah untuk taat. Itu yang benar. Bukan kita boleh mengubah nasib kita sendiri, bukan ya. Tetapi Allah menakdirkan segala sesuatu pasti sesuai dengan keadilan, sesuai dengan hikmah ya. Surat ke-30 dulu ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau mereka ingin selamat dari bencana atau kerusakan, manusia harus kembali ke jalan yang benar ya. Jadi itu makna dalam surat ke-13 ayat 11 ya, surat Ar-Ra'd ayat 11 yang biasa diartikan nasib kita di tangan kita, itu salah ya. Nasib atau takdir kita tetap Allah yang menentukan, tapi Allah selalu menentukan dengan adil, dengan bijaksana. Kalau kita taat, maka tetap nikmat akan dipertahankan oleh Allah bagi kita ya. Tapi kalau kita maksiat, maka berubahlah menjadi bencana kenikmatan itu ya. Silakan surat ke-13 ayat 11. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi yang disebut keadaan di situ adalah keadaan yang Allah berikan sejak awal, itu memberi nikmat. Ya, memberi karunia. Nah, itu hanya bertahan, hanya terus akan terjadi ketika manusia taat. Persis ketika Bapak kita pertama kali diciptakan, yaitu di surga dulu kan, nikmat dulu. Ya, tapi Allah juga sudah menakdirkan ini orang ini pasti nanti tergoda gitu kan. Akhirnya nanti akan turun ke bumi, tapi sebelum turun ke bumi dia diberi nikmat dulu.
ya, sehingga akhirnya Adam menyadari bahwa itu akibat kedolimannya. Robbana dolamna angfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, apapun penderitaan yang sekarang kita rasakan ya, karena bapak-bapak ibu-ibu ini memang ngaji itu untuk melepaskan diri dari penderitaan kan gitu. Harus ngaku dulu bahwa ini akibat dosa-dosa kita, bahwa yang bisa mengentaskan kita dari kesusahan ini hanya Allah, bahwa hakikatnya Allah pun memberi kesusahan di dunia itu bermaksud baik buat kita, baru akan berubah keadaannya, dimulai dari berubahnya keadaan jiwa ya. Itu surat ke-8 ayat 52 53 ya. Bahwa Allah telah memperlakukan orang-orang yang diberi bencana di dunia itu karena dosa-dosa mereka ya. Karena Allah tidak pernah mengubah nikmatnya sebelum orang itu mengubahnya dengan kemaksiatan ya. Silakan. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, jadi di sana jelas yang disebut keadaan itu bukan nasib, bukan takdir yang diubah itu, tapi nikmat. Nikmat itu ditakdirkan oleh Allah tetap ada selama manusia taat ya, selama manusia bertauhid ya gitu. Nah, jadi bencana-bencana yang menimpa kita karena kita tidak taat, karena kita tidak mentauhidkan Allah, hanya bisa kita mengentaskan diri darinya jika kita kembali taat, kembali bertauhid ya. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya bukan hanya di akhirat, di dunia pun ketakwaan, ketauhidan itu membawa kebaikan ya. Salah seorang khalifah Bani Umayyah namanya Umar bin Abdul Aziz ya, radhiyallahu anhu, itu dianggap sebagai khulafaur rasyidin yang kelima ya, setelah 4 sahabat yang menjadi khalifah yang pertama berturut-turut ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini memerintah hanya sekitar 2 tahun saja, dan pada zaman pemerintahannya terasa sekali ya kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan yang dirasakan oleh masyarakat kaum muslimin ya. Nah, sampai-sampai para penggembala itu merasa tenang karena tidak ada domba yang dimakan oleh serigala. Kalau zaman dulu masih banyak serigala yang mencuri domba, serigala asli. Kalau sekarang serigalanya berbulu domba ya. Ya, sampai pada suatu hari terjadi kegegeran yaitu heboh, ada domba yang digondol oleh serigala. Nah, ternyata pada hari itu Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Jadi suasana juga berubah begitu ya ketika kesolehan itu hilang ya. Umar bin Abdul Aziz meninggal, pada hari itu terjadi peristiwa yang belum pernah terjadi selama 2 tahun sebelumnya, yaitu mulai ada serigala lagi yang nyolong domba ya, kayak gitu ya. Pada zaman Imam Ahmad ada seseorang yang kesurupan, lalu keluarganya mengutus agar Imam Ahmad mengobati orang tersebut ya.
Lalu, wahai imam, itu keluarga saya ada yang kesurupan, tolong bantu diruqyah gitu kan. Enggak usah lah, bawa aja sendal saya gitu kan. Bawa sendal saya, bilangin kalau kamu enggak keluar dari tubuh ini akan dipukul dengan sendal Imam Ahmad ini. Lalu akhirnya sembuhlah orang itu ya. Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian setelah Imam Ahmad meninggal, kesurupan lagi tuh orang itu. Kemudian ada orang yang sok tahu, dia lepas sendalnya lalu dia katakan, kalau kamu nggak keluar dari tubuh dia akan aku pukul dengan sendal ini. Siapa kamu gitu? Dulu kamu mau dipukul dengan sendal Imam Ahmad, kamu kabur. Ya Imam Ahmad mah kalau aku harus keluar dari Baghdad juga aku akan rela. Kamu mah siapa katanya gitu ya. Itu jinnya aja tahu gitu kan. Jinnya tahu bahwa ini orang soleh, ini hanya orang yang ikut-ikutan saja. Nah kayak begitulah. Itu contoh-contoh dalam sejarah ya. Ketika terjadi kemarau di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Kemudian Khalifah sedang sibuk mengawasi pembangunan masjid. Lalu dia mengutus kepada seseorang yang soleh, tolong pimpin sholat istisqa begitu kan. Tolong pimpin sholat minta hujan karena sekarang sedang kemarau, tapi saya sekarang tidak bisa memimpin kalian. Saya sedang fokus memperhatikan pembangunan masjid ini untuk keperluan jamaah yang lebih banyak begitu ya. Lalu utusan itu datang kepada orang soleh tadi, wahai Syekh, Khalifah meminta Anda untuk menggantikannya memimpin sholat istisqa. Emang Khalifah sibuk apa? Khalifah sibuk mengawasi pembangunan masjid yang sangat besar biar bisa menampung banyak jamaah. Tenang saja, kalau raja yang di bumi adil, raja yang di langit tidak akan dolim kepadamu. Pulang saja, kita nggak usah istisqa, nanti juga hujan. Begitu orang itu pulang, hujan turun katanya gitu. Kenapa? Karena orang soleh ini yakin kemarau itu karena kemaksiatan. Sekarang khalifahnya sedang maksiat atau sedang berbuat adil? Sedang berbuat adil, sedang menyiapkan rumah ibadah yang sangat besar. Ya sudah, tenang saja, nggak usah terburu-buru pengen minta hujan. Nanti juga hujan gitu kan. Ternyata betul terjadi gitu. Tanpa sholat istisqa coba ya. Tanpa sholat istisqa. Nah itulah kehebatan ketakwaan, ketauhidan. Kalau kita ikhlas, kalau kita benar takwa kita ya, tidak hanya nanti di akhirat, di dunia pun akan ditunjukkan ayat-ayat Allah ya seperti itu. Nah, ketika kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan air bah, dimurkai Allah dan bahkan dibenci oleh makhluk-makhluknya, cukuplah peristiwa tersebut menunjukkan betapa bahayanya permasalahan gambar dan membuat patung yang akhirnya menjadi sarana kemusyrikan. Karenanya Nabi SAW melaknat para tukang gambar serta mengabarkan bahwa merekalah orang-orang yang akan menerima azab paling pedih di neraka. Lalu mereka kalau ingin selamat disuruh menghidupkan gambar-gambar dan patung-patungnya. Ya, mereka tidak bisa. Kalau sekarang mah bisa ya dengan animasi di TV ya, di komputer. Kalau nanti di neraka dia nggak akan bisa menghidupkan gambar-gambar dan patung-patungnya. Beliau memerintahkan umatnya untuk memberantas gambar-menggambar, juga mengabarkan bahwa malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk hidup. Semua itu tidak lain karena dampaknya yang merusak dan mengancam akidah umat Islam. Baik gambar dan patung-patung tersebut diletakkan di tengah-tengah majelis, di lapangan atau di taman. Semuanya diharamkan syariat karena dapat menjadi sarana yang menghantar pada kesyirikan dan akidah yang rusak. Apabila orang-orang kafir pada hari ini melakukan hal-hal tersebut, itu karena mereka tidak mempunyai akidah yang harus mereka jaga. Oleh karena itu kaum muslimin tidak boleh bertasyabuh atau menyerupai dengan orang kafir serta ikut-ikutan melakukan perbuatan ini agar akidah mereka terjaga, karena itulah sumber kekuatan dan kebahagiaan orang yang beriman. Ya, jadi waspadai terhadap gambar, boneka, patung yang berbentuk makhluk bernyawa ya. Kemarin ada salah seorang jamaah di Masjid Nurul Iman di Jalan Tabanan di Antapani. Ustadz, saya tuh profesi saya itu pelukis katanya. Tapi setelah ada pengajian bahwa haram membuat gambar makhluk hidup, saya sudah setahun saya tidak kerja katanya. Ya jobless lah gitu. Terus ada salah satu jamaah juga, padahal saya mau menyewa bapak untuk melukis saya katanya. Jadi dia melukis foto, dari foto yang kecil jadi gede, jadi lukisan yang besar begitu ya. Karena kalau zaman dulu
memang susah kan bikin foto yang besar, kalau sekarang mah bisa ya. Kalau zaman dulu itu pelukis itu adalah memperbesar foto yang kecil jadi besar kayak begitu. Ya saya bilang, Pak, keahlian untuk menggambar tidak perlu ditinggalkan, tapi salurkan saja, jadi menggambar pemandangan alam atau bikin kaligrafi atau bikin bunga-bungaan saja. Yang dimaksud makhluk hidup yang terlarang itu yang utuh berbentuk manusia atau hewan yang bisa bergerak atau bernyawa. Kalau tumbuhan masih dibolehkan begitu kan. Jadi masih bisa disalurkan sebenarnya keahlian atau seni dengan cara yang lain ya. Misalnya indah dalam menulis huruf dan lain sebagainya, itu disebut kaligrafi ya. Bahkan pendiri Apple Computer Steve Jobs juga mengatakan dia bisa membuat Macintosh itu termasuk komputer yang paling indah karena dulu dia drop out sekolah, akhirnya dia mengikuti kelas kaligrafi katanya gitu. Jadi tidak harus meninggalkan profesi menulis indah atau melukis, tapi tinggalkan yang terlarang, yaitu menggambar makhluk bernyawa. Itu yang kalau kita ingin mendapat ridho Allah, diantaranya seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya nanti pembahasannya mengenai kekafiran dalam memperolok-olok agama dan menginjak-injak kehormatan dinul Islam. Ya, ini nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kita masih membahas tentang hal-hal yang merusak atau menghancurkan tauhid, dan itu merupakan bencana yang paling besar bagi kemanusiaan atau bagi individu-individu siapapun. Makanya waspadailah hal-hal yang bisa merusak tauhid, diantaranya mengagungkan patung-patung, gambar-gambar ataupun tugu-tugu peringatan ya. Maka silahkan kalau ada pertanyaan, biasa Pak cukup ya. Oh Pak Didit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sebenarnya saya ingin penjelasan aja. Itu tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal. Kearifan lokal itu sering dibicarakan orang. Nah, kalau kita lihat itu kayaknya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ya. Karena orang-orang yang selalu mengatakan bahwa kearifan lokal itu, mereka itu seakan-akan tuh tidak tahu surga dan neraka. Ya. Bahkan mereka entah itu membiaskan surga dan neraka, bahkan mereka tuh biarkan saja gitu. Nah, hal seperti ini yang sebetulnya yang terjadi di kita gitu. Dengan istilah kearifan lokal gitu. Ya. Nah, itu mereka apakah tidak tahu atau memang karena masalah duniawi aja gitu. Nah, itu. Kemudian ya kan sebaiknya kan lebih baik kita kan bersusah payah masuk surga daripada sukarela masuk neraka kan. Iya. Mungkin itu aja. Ya baik. Jadi kita tidak menentang kearifan lokal. Arif itu kata lain dari bijaksana. Bijaksana itu adalah hikmah. Hikmah itu adalah mengetahui rahasia-rahasia syariat sehingga bisa menerapkannya dengan benar. Makanya mereka berlindung di balik kearifan lokal, tetapi yang disebarkan adalah kesesatan lokal. Kearifan itu yang berasal dari Quran dan Sunnah, itu kearifan, itu bijaksana. Sedangkan hal-hal yang mereka sebut kearifan lokal itu sebenarnya kesesatan. Ya, kalau kesesatan yang harus kita tolak. Makanya nggak usah kita menentang kearifan lokal, yang harus kita tentang adalah pemutarbalikan maknanya. Yang Anda sebarkan ini bukan kearifan lokal, ini kesesatan lokal gitu. Jadi bohong mereka mengatakan ini kearifan lokal, tidak arif. Kalau arif itu dia pasti benar. Kalau arif itu ya seperti Luqman, yaitu tidak syirik, bersyukur, yaitu orang yang arif itu ya dalam Al-Quran sudah jelas ya. Coba Kang Odi diingatkan lagi ya, surat ke-31 ayat 12 sampai ayat 15 itu diantaranya orang yang arif ya. Orang yang bijaksana itu pasti tidak akan mengajarkan kemusyrikan, pasti akan menyuruh untuk bersyukur, berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya ya. Surat 31 ayat 12 sampai ayat 15. Jadi balikeun we naon nu disebut arif, naon nu disebut bijaksana. Yang bijaksana itu hikmah.
Yang kalian sebar bukan kearifan, ini mah kesesatan lokal, nggak penting itu. Ya gitu. Ya kalau kita berani, ya masalahnya itu dah didukung oleh pemerintahan, itu masalahnya gitu. Ya silakan. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dua ayat lagi. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau yang mereka sebut kearifan lokal membuat kita jadi syirik, orang tua saja tidak boleh ditaati, apalagi mereka mah bukan siapa-siapa kita, kan gitu ya. Yang keduanya, kalaupun itu disebut kearifan, harus mengikuti kearifan yang lebih besar, yaitu agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu menguraikan apa yang ada dalam Muqaddimah. Muqaddimah itu intinya adalah Pancasila. Kemudian ada undang-undang pemerintah, ada undang-undang daerah dan lain sebagainya, itu harus mengikuti yang di atasnya. Betul apa tidak? Kenyataannya sekarang banyak orang yang membalik-balikan omongan, yang dilakukan malah bertentangan dengan yang paling dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bertauhid, kan gitu kan. Jadi sudah jauh menyimpang, tapi mereka merasa benar karena hanya memutar balik kata-kata saja gitu. Jadi istilah kearifan lokal sudah benar istilahnya mah, harus arif. Arif itu yaitu bijaksana sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah arif dalam Islam. Kalau yang disebarkan ternyata malah bertentangan dengan tauhid, itu bukan kearifan lokal, itu kesesatan lokal. Kesesatan lokal mah ya itu bertentangan dengan yang lebih tinggi, harus ditentang ya. Dan itu harus disadarkan, walaupun tadi didukung oleh penguasa, berarti penguasanya jangan
Jangan dipilih dong gitu kan orang yang menyebarkan kemusyrikan kayak gitu kan. Ya itulah perjuangan kita, karena kita masih ingin dengan cara ya itulah dengan cara yang damai begitu ya. Tapi kalau ternyata dengan cara begitu susah ya kita harus siap-siap juga, perlu jihad itu gitu kan. Dan itu adalah Allah yang menentukan seperti itu. Makanya ya selama masih bisa dengan cara damai ya jangan pilih orang-orang yang menganjurkan kekafiran dan kemusyrikan seperti itu. Cukup ya? Pak Cukup? Oh, ada lagi? Tidak ada. Pak Cukup tuh mau nanya, Pak Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah sejauh mana sih seseorang itu bisa diperbolehkan memuji, mengagungkan seseorang atau makhluk gitu. Sejauh mana itu? Kan ini tema sentralnya adalah itu ya. Ya. Ini bukan kepada yang sudah mati ya ataupun, tetapi kepada makhluk hidup. Nah, sejauh mana kita boleh mengagungkan? Kadang-kadang terlihat ya, di fenomena Islam pun banyak gitu. Ustadz atau seorang kiai diposisikan pada posisi yang menurut saya sih tidak pada proposisi yang semestinya gitu ya. Itu sampai sejauh mana itu batas-batasnya. Sehingga kita itu tidak terjerat oleh pengagungan dengan cara yang tidak tepat. Karena tema besarnya adalah itu. Dan itu kita itu karena adat ketimuran ya seringkali itu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan begitu kita lihat orang bukan di sekitar Jawa Barat lah, atau di luar Jawa Barat, atau kalau kita keluar, mereka itu ya sama aja antara satu dengan yang lain, walaupun mereka jabatannya tinggi ya biasa aja perlakuan mereka. Tidak sampai sejauh mana sih sebetulnya itu yang diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan yang sebenarnya ayatnya dihubungkan dengan yang tadi ya, tidak akan berubah nasib suatu kaum, melainkan mereka mengubah nasib dengan nasib sendiri. Nah, ini kan dihubungkan dengan ketaatan kepada syariat sebetulnya ya, yang tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Nah, sekarang masalahnya pandangan benar atau salah itu bukan syariat gitu. Pandangan atau benar salahnya itu menggunakan mainstream yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali atau oleh global, dan itu dianggap benar oleh umat Islam sebagian besar kita. Jadi sangat sedikit kita umat Islam yang menganggap yang baik, yang sukses itu adalah sesuai dengan syariat. Tapi yang baik atau yang sukses itu adalah yang sukses kepada keduniaan, sukses kepada ini, sehingga orang itu mengejarnya, mengubah nasibnya itu ke arah sisi itu, ke aspek keduniaan, bukan kepada yang tadi. Dan itu melanda hampir semua umat Islam gitu. Oleh karena itu ini gimana nih caranya supaya pandangan umat Islam itu benar gitu. Yang dimaksud dengan kebaikan itu bukan yang itu, tapi kebaikan itu sesuai dengan syariat yang tadi gitu. Ini kan dari waktu ke waktu itu semakin menjauh gitu, walaupun kita bergembira lah dengan banyaknya umat orang yang dengan kerusakan Palestina, banyak orang yang masuk Islam. Tapi ini makin menjauh di kita itu, dan makin tanpa disadari kita itu masuk di sana. Nah, itu masuk di wilayah itu. Ini bagaimana caranya? Ya ini pertanyaannya, bagaimana caranya supaya pandangan yang benar bahwa yang baik itu yang sesuai dengan syariat itu memang itulah yang seharusnya gitu, bukan pandangan yang salah. Sebenarnya ini masalah besar nih, masalah besar. Ketika ini tidak diatasi ya udah umat Islam akan terhapster, walaupun dia sholat, walaupun dia melakukan ibadah, tapi orientasinya ya bukan kepada orientasi penegakan syariat, tapi kepada orientasi yang salah ditetapkan oleh sistem nilai yang salah juga. Gimana Ustaz? Ya, jadi pada dasarnya akidah atau keyakinan itu tidak mengikuti orang banyak ya. Rasulullah SAW tidak nunggu dipilih dulu oleh penduduk Mekah untuk bisa berdakwah.
Tapi beliau menyampaikan, saya diutus oleh Allah, inilah kebenaran yang harus disampaikan, ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, kebatilan akan menyingkir, ya. Makanya prinsip dasarnya ya bukan sekedar mengecam kebatilan yang ada, tapi sampaikan dulu kebenaran. Nanti orang bisa membedakan, oh kalau begitu Ustadz ini bertentangan dengan tauhid dong. Kalau begitu ini bertentangan dengan syariat, ini bertentangan dengan sunnah. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ayat-ayat yang datang kepada kami pertama kali adalah gambaran tentang surga, gambaran tentang neraka, sampai kami seolah-olah melihat surga itu dengan mata kami sendiri. Ketika kami sudah sangat ingin surga, sangat takut neraka, sangat ingin diampuni Allah, maka barulah turun ayat-ayat tentang haramnya khamar, haramnya judi, haramnya berzina dan lain sebagainya. Kalau ayat-ayat larangan ini dulu yang diturunkan, maka kaum kami akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan maksiat ini selama-lamanya. Artinya tetap caranya jangan berhenti mendakwahkan tauhid dan menjelaskan bahwa tauhid itu adalah jalan kebahagiaan, ya. Kemudian bagaimana kita mengagungkan seseorang walaupun itu masih hidup selama kita berbaik sangka dan membela kehormatan saudara sesama muslim. Ya cukup di batas itu saja, ya. Baru-baru ini salah seorang rekan saya, ya murid saya juga, ya Ustadz Rizal, Ustadz Abu Takeru, beliau menulis tentang A'agim, ya. Walaupun saya katanya tidak resmi nyantri di Darut Tauhid, tapi saya sangat dekat dengan Darut Tauhid, dan A'agim ini salah satu karakternya adalah senang untuk belajar dan mau untuk dikoreksi, ya. Mau untuk dikritik gitu, mau menerima kebaikan gitu kan. Ada salah seorang murid saya di santri APW, Akhlak Plus Wirausaha, namanya Teh Ferry, ya orang Medan. Saya tanya, Fer, kenapa kamu berguru di Darut Tauhid? Di Medan tuh banyak ustadz-ustadz yang hebat, ustadz-ustadz lulusan Timur Tengah, ya ada Ustadz Abu Ihsan Al-Medani, ya ada Ustadz Supriyadi, ada Ustadz saya kenal beberapa orang di sana. Enggak, saya kesini karena saya melihat Agim itu selain Ustadz, selain Kiai, dia juga sukses dunianya. Nah itu sebenarnya cara yang harus dicontoh sebenarnya, ya. Bagaimana orang-orang yang dianggap dari sisi dunia itu menonjol, apakah dia punya jabatan atau dia punya kekayaan atau dia punya pendidikan, lalu mengajak orang-orang awam untuk bertakwa, bahwa kalau kita bertakwa dunia pun nggak akan ketinggalan. Tapi itu salah satu cara, ya, salah satu cara. Ya contohnya tadi Darut Tauhid, ya. Mungkin Pak Herdis juga bisa berintis begitu, ya. Jadi sukses dunia membawa kepada orang-orang mau bertakwa, mau beribadah dan tidak ragu terhadap pertolongan Allah. Nah seperti itu. Jadi itu hakikatnya adalah mindset, ya. Mindset kalau kita milih contoh-contoh orang-orang yang sukses dari sisi dunia, diperlihatkan kebaikannya di dunia, itu juga ada, ya. Kemarin istri saya katanya melihat di TV ada seorang kiai dipindahkan kuburnya ternyata utuh karena dia soleh semasa hidupnya, ya. Disaksikan oleh teman-temannya, ini orang soleh, waktu kuburannya mau dipindahkan ternyata utuh, nggak ada hancur apa segala macam gitu. Pernah ada di sini juga jamaah yang ceritakan kakaknya itu menikah dengan seorang dokter orang Batak tapi masuk Islam. Kemudian si kakaknya, istrinya tadi terus mempengaruhi dia waktu sakit, ya, di rumah sakit Advent untuk murtad kembali, untuk kembali kepada agama lamanya. Tapi setelah itu si kakak iparnya itu mengatakan, karena disuruh oleh mertuanya, suaminya terus menunggui di sebelahnya, lalu dia mengatakan kepada kakak-kakaknya yang masih kafir, udahlah bang, jangan pengaruhi saya lagi, saya ingin mati dalam agama suami saya, gitu kan. Setelah itu si adiknya ini yang meninggal dalam keadaan muslimah dikuburkan di pekuburan Cibarunai, ya. Nah karena kakak-kakaknya itu merasa kaya, 10 tahun kemudian dia mengatakan, kami ingin memindahkan adik kami, dokter siapa namanya gitu, dari pekuburan itu kepada pekuburan yang lain, ya. Ternyata utuh itu kain kafannya itu nggak rusak, nggak sobek begitu kan.
Dan harus dipindahkan ke kuburan Islam juga ya, karena sekarang ada kuburan yang mahal kan di daerah Bekasi sana, ada perkuburan Firdaus atau apa ya. Jadi itu sebagai satu bukti baru mengatakan saya ingin mati di atas agama suami saya ingin mati sebagai muslimah, itu sebagai bukti Allah menjaga ya. Hal-hal seperti itu yang harus disebarkan di masyarakat. Kalau orang-orang yang justru malah membesar-besarkan kearifan lokal tadi dengan kekayaannya dan lain sebagainya, itu harusnya tidak dibesar-besarkan. Konon katanya ya, Ki Joko Bodo sebelum matinya dia bertobat katanya. Dia bertobat, akhirnya banyak dia mewakafkan hartanya di jalan Allah, lalu dia juga berumroh, berhaji. Tapi itu nggak pernah diceritakan gitu kan. Justru yang harus kita tonjolkan yang begitu, yang itu harus dianggap itu mah istidraj aja kalau orang-orang yang maksiat tapi kemudian dunianya dilebihkan. Kita harus cari karomah-karomah. Cari orang-orang yang memang dimuliakan Allah dengan ketakwaannya walaupun masih hidup. Selama itu menjaga kehormatan kaum muslimin dan menjaga apa? Menjaga Islam itu sendiri supaya diyakini Islam adalah satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya jalan kebahagiaan. Kalau nggak salah keluarga Bapak ya itu teh. Bapak dulu tuh yang cerita atau siapa? Pokoknya ada salah seorang yang cerita. Jadi kakaknya itu meninggal 10 tahun kemudian ketika dipindahkan, ternyata kuburannya itu atau kafannya itu nggak ada rusak sedikit pun, utuh begitu kan. Pindahkan itu nggak ada rusak sedikit, padahal sudah 10 tahun dikubur ya. Nah itu beberapa contoh-contoh ya. Walaupun ada juga contoh orang yang divisum baru beberapa hari dikubur sudah rusak, sudah hancur, itu karena secara tidak langsung seolah-olah dia mendapat azab kubur. Itu juga ada contoh-contoh seperti itu. Tapi walaupun itu tidak jadi pokok dalam dakwah ya, tetapi kalau kita ingin menumbuhkan orang dari sisi dunianya juga agar dia menjalani jalan ketakwaan supaya dunianya maju, kita cari contoh-contoh orang yang mendapat karomah yang bisa kita jadikan teladan, atau kita sendiri menjadi orang yang begitu ya. Jadi tapi kata Agim katanya ya, kata Agim memang paling berat kalau menceritakan diri sendiri. Agim mau cerita, saya dulu nggak pernah mimpi sedikit pun jadi kiai. Saya nggak pernah mimpi sedikit pun bisa mendirikan pesantren, tapi alhamdulillah sekarang jadi gitu ya. Kalau kemarin ada teman saya di Mihrab, Parois namanya, Ustadz, pokoknya saya angkat jempol ke Ustadz katanya. Ustadz cerita mau nikah lagi, ternyata kecumponan, padahal banyak orang mencibir. Wah paling gak omong doang cina Ustadz. Ternyata kecumponan dan ingin sebelum Ramadan terjadi. Ya itulah saya syukuri gitu kan. Padahal saya merasa itu biasa-biasa saja. Oleh orang lain mah dianggap telatnya. Ustadz mah temenang lila-lila, ya hampir setahun ternyata sorangan gitu. Tapi kan itu takdir Allah gitu kan. Jadi hal-hal yang kecil sekalipun, kalau itu membuat orang lain bersemangat untuk bertakwa, walaupun awalnya ada niat dunianya, ya niat dunianya itu yaitu tadi, biar dia lebih mudah rizkinya atau lebih tenang hidupnya, nggak apa-apa, itu dulu gitu kan. Karena orang awam dimudahkannya dari sana, seperti dulu ada ustadz yang mengajarkan sodakoh, ya kan? Untuk apa? Supaya cepat kaya katanya gitu kan. Tujuannya memang dunia, cuma salahnya kalau orang itu niatnya hanya dunia. Jadi sodakoh itu akan dimudahkan rizki di dunia, tapi kalaupun tidak, yakin saja itu tersimpan sebagai pahala di akhirat. Harusnya sampai ke arah intinya yaitu tauhid, berharap hanya kepada Allah saja. Intinya mah tetap itu ya gitu. Baik, mungkin nanti dilanjutkan sambil ngopi aja ya Pak, cukup ya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.